Halo adik-adik, sekarang kita akan bermain The Role Keeper Story. Nah, ini akan menceritakan apa? Kita lihat di sini ada jalan tol ya, tapi kok ada kemacetan atau ada yang lagi demo? Hmm, kita harus tahu nih apa yang dimaksud dari permainan ini. Kita akan coba dulu dari awal. Kita akan mulai ya. Pemain baru, aku hidup dengan sederhana dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Lanjut, aku tumbuh di keluarga sederhana yang menyayangiku. Mereka juga mengajarkan caranya mencintai. Kami mungkin tidak punya banyak cerita menarik, tapi kami bahagia. Aku juga tumbuh dengan persahabatan yang sederhana. Aku tidak punya banyak teman, tapi teman yang kupunya menjadi hal yang paling berharga yang aku miliki. Oh, ini baju SMA ya, coret-coret. Ini developernya orang Indonesia deh. Nah, kan bener tuh. Ya, ini adat Indonesia. Aku bahkan tumbuh dengan kisah cinta yang sederhana, yang dimulai dengan saling tatap, senyum, percikan, dan sebuah pesona. Tidak bisa ditolak dari seorang pria yang menerima aku apa adanya dan ingin hidup bersama. Oh, berarti ini yang cerita dari ceweknya ya. Dari ceweknya ini yang cerita. Aku juga punya pekerjaan yang sederhana. Aku melihat bagaimana orang-orang berjuang menjalani hidupnya sebaik mungkin setiap hari, semuanya dari jendela gardu tol yang kecil. Oh, dia bekerja di tol. Tapi sekarang aku kira aku tidak lagi bisa hidup sederhana itu. Aku punya kehidupan yang tumbuh di dalam diriku. Seorang yang sangat berharga untuk kuperjuangkan. Aku siap untuk memberikan yang terbaik. Apa maksudnya? Untuk kehidupan anakku yang sederhana dan penuh cita. Oh, dia punya anak. Day one ya, hari 1. PHK massa resahkan para pekerja. Bank Dunia tawarkan bantuan pada negara yang alami krisis. Menteri Ekonomi jamin negara kuat hadapi krisis. 1998. Kita lihat dulu di sini ya. Daftar perintah eksklusif. Jangan menghambat layanan darurat. Oke, layanan darurat mungkin kalau di jalan tol itu seperti polisi, siskamling. Nggak ada lah siskamling ya. Polisi, terus pemadam kebakaran, ya. Terus ambulance itu mungkin ya. Memo hari ini, selamat pagi. Penjaga tol seperti biasa, pastikan semua pengemudi yang lewat membayar sesuai golongan kendaraannya. Oke, jadi setiap kendaraan itu ada golongan masing-masing dan pembayarannya itu berbeda-beda ya. Suruh mereka putar balik jika uangnya tidak cukup. Oke, langsung. Nggak boleh masuk ya, walaupun uangnya nggak cukup ya. Mereka nggak bisa bayar, langsung putar balik. Kita tolak. Satu hal penting lagi, mulai hari ini telah ditetapkan peraturan eksklusif agar semua kendaraan layanan darurat bisa lewat tol secara gratis. Oh, oke, yang tadi berarti jangan hambat aktivitas mereka atau kamu akan dikenakan sanksi berat. Oke. Si. Perintah eksklusif baru, jangan menghambat layanan darurat. Oke, Asep. Wah, benar nih developernya Indonesia nih. Indonesia banget ini Asep. Penyedia kali ya. Tabungan 15.000 tuh kan bener. Makanan nggak ada, daftar kebutuhan, sewa rumah, jatuh tempo dalam 4 hari. 4 hari lagi. Harus banyak duit kita.
Ini apa aja nih? Oh, yang di sini ya. Memo bos, peraturan, panduan, koran, mesin kasir, catatan Dewi. Sebelah mana? Oh, ininya orangnya yang diklik ya. Ini tarif tol. 25, 35, 55. Oh, ini bener kan? Ambulan, pemadam kebakaran sama polisi. 0 ya. Oke, bisa roda 3, golongan 3, 55.000. Yang golongan 2 itu bis juga. Oh, kendaraan berat kali ya. Kendaraan berat kalau pick up yang gitu ini di sini 25 ya. Close, close. Saatnya bekerja. Oke, oh, suara aku harus jadi cewek ya. Oh, ini juga. Oke, bisa. Panas banget ya. Yep. Semoga ntar hujan. Yep. Oke, ini 21 ya. Biayanya kan mana tadi? Yang ini ya. 25 ya. 25. Ini ambil. Oke. Kembali 5.000, cetak struk. Oh, buram cuy. Oh, ini harus ditekan ya, biar ngangkat tuh. Kalau kena kepala kan lumayan cetot gitu. Sakit. Sakit panar. Ini bis nih. Ini golongan 2 harusnya. Golongan 2 cuy. Golongan 2 berapa Pak tadi? 35 kan? 35 ya. 35 ya golongan 2 ya. Pantas Aceh patas. Patas Aceh patas. Nih ada kipas angin. Oh, bisa dimatiin. Toke nggak bisa. Ini musik. Anjay, musik cuy. Maaf mbak. Oke, saya harus buru-buru, harus kebenaran. Saya mungkin nggak akan dipecat kalau sampai. Tolong mbak, bisa nggak lewatin saya aja? Oh, tidak bisa lah. Ini berarti golongan. Coba lihat dulu ya. Oh, golongan 3. Golongan 3 ini pasti. Tuh, golongan 3 ya. 3 roda, oke. 3 itu berapa? 5 ya. 5, 5, 2, 4. Kurang dong cuy. Gak bisa dong cuy, tolak cuy. Oke. Maafkan saya tidak bisa ya. Tolong buat pengecualian. Maaf, peraturan ada peraturan. Ya udah. Nanti aku yang nombok cuy. Gak boleh. Mundur. Kamu ini. Gak bisa. Gak ada pilih kasih di sini. Kita saling membutuhkan ya. Oh, ini kakek-kakek. Ini duitnya. Sebentar ya Pak. 25 kan? Iya betul. Saya kurang tahu ya Pak. Sekedar ngasih tahu aja, saya harus tutup beberapa pabrik saya. Padahal semua itu adalah sumber kehidupan kebayang saya dan banyak orang. Soalnya sudah makin oke, tapi tidak ada urusan memang sama pemimpin. Ceritakan cerita semua hal. Oh, mungkin karena warna kulit. Kok bisa? Sudahlah, yuk buruan. Lah, siapa yang ngajak ngobrol? Oke, mobil biasa 25 ya. Banyak kan? Kembalian cuy. Musiknya enak juga nih. Dua lima kan? Iya betul. 25 ya. Golongan 1. Kembali 25.
Apaan sih cemberut gitu? Baiklah dadah sama Tante Dewi Elsa. Sorry jadi bikin antrian. Cutek amat nih anak. Weh, musiknya cuy. Musiknya cuy. Berapa? Dia itu 2 ya. 2 cuy. 35 ya, 35. Harus bayar untuk lewatin. Cuil gue nggak dapat uang banyak ini padahal banyak yang dikasih. Tolong hari ini gue bisa lewat gratis. Mah, gue bisa dong cuy. 35 cuy. 35 pas cuy. 35 ini. Gak bisa cuy. Kosan belum dibayar bapak. Astagfirullah, tak asap. Taksi masih 1 ya, taksi masih 1. Hai mas, kita memang takdir sungguh takdir. Hai, sudah otomatis jalan, nggak perlu biarahin. Cepet banget ini ya. Nah, uang tolnya tolong. Loh, bukannya gratis? Kan aku suamimu. Mana ada sih. Bayar. Gimana ini kan 25. Gimana ini? Oh, suaminya bawa taksi cuy. FC Metro Jaya. Siapa ini? Barack Obama. Ayo mak, bisa buruan gak, saya telat nih. Maaf pak, uangnya kurang. Ayo 5.000 doang. Enggak sebanding dengan pilihan terasa pertama siapa. Lu bayaran mahal, masa begitu? Koreksi nggak bisa. Tolak. Nggak bisa lah. Saya juga kan kerja. Saya juga kerja di sini. Masa uang saya yang jadi tidak bisa dibayarkan cuy? Makan 20.000, jumlah 59. Oke lah. Oh, gaji 20% dari 170. Oh, ini yang pemasukan tol tadi. Oke. Lanjut dulu kalkulator. Peningkatan. Usah lah kalkulator. Ngapain kalkulator? Pulang aja dulu. Beli kalkulator 15.000. Tidak terlalu baik dengan kondisi kami sekarang. Orang-orang lebih memilih naik bus atau mobil pribadi. Aku susah bersaing. Iya, aku paham. Bukan salah kamu kok. Aku juga bisa lihat itu di tol. Aku cuma ngomong-ngomong, gimana sih bayar ini? Ayo, kamu nakal nggak di perut mama seharian? Bayi kita semakin jarang menendang, sangat jarang. Tapi entah kenapa terasa lebih sakit. Janji temu dokternya minggu ini kan? Iya, 4 hari lagi. Berarti sama kayak pas ini ya, bayar kosan 4 hari lagi. Kita harus siapin banyak uang untuk hari ini. Aduh, cacuit. Ya aku tahu kok, aku akan berjuang. Aku pasti dapat uangnya. Kamu gak perlu khawatir. Aku gak pernah ragu kok. Perasaan itu sesuatu hal yang aneh ya. Aku paham kok. Hanya saja terkadang aku merasa kewalahan. Apakah aku boleh bahagia di saat ini? Apakah aku boleh sedih? Tapi bagaimana aku bisa sedih jika aku tengah mengandung bayi tersayang ini di rahimku?
ketika hero menjagaku, ketika keluarga kecilku terasa sempurna dengan caranya sendiri. Tapi bagaimana aku bisa bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia kalau aku masih kesulitan untuk memastikan bayiku sehat? Ketika aku harus menangis seluruh uang yang aku miliki untuk bayar kontrakan, ketika berusaha makan cukup saja terasa seperti sebuah pertempuran, ketika aku bahkan tidak tahu apakah aku akan selamat ketika hari lahiran tiba. Aku menulis ini berharap Tuhan membacanya. Seolah-olah doa yang kupanjatkan tiap malam belum cukup. Aku merasa seperti anak yang tidak berguna bagi ayahku dan istri yang tidak tahu berterima kasih. Sebentar lagi aku akan menjadi ibu untuk keluarga kecilku. Buku harian ini seharusnya membantuku mengatur pikiran dan perasaan, bukan membuatku semakin depresi. Kemerinding ya cuy. Ini bisa digeser? Oh enggak. Oh, Dewi di masa depan. Kalau kamu baca ulang tulisan ini, tolong pukul kepalamu sendiri karena sudah begitu negatif. Semoga kamu sudah ada di posisi bisa tertawa saat membaca ini. Dewi di masa sekarang, ya, aku pergi tidur. Ada garutal kecil nan manis menunggu kami besok pagi. Hari selanjutnya. Hari kedua nih, berarti sisa 2 hari lagi buat bayar kosan. Mahasiswi sejanapa berdemonstrasi di ibu kota Jakarta berarti ya. Kesejahteraan buruk picu pekerja kereta api mogok kerja di ibu kota. Masih di Jakarta. Kekalahan FC Metro karena keterlambatan sang kapten. Ya nggak bayar tol lah. Uang palsu marak di kota Metro. Lah, uang palsu harus hati-hati kita. Jangan menghambat layanan darurat, periksa uang palsu. Untuk penyantol favoritku, sepertinya semakin banyak kriminal yang berkeliaran. Kemarin kami menemukan uang palsu di laci kasirmu. Jangan sampai terulang lagi. Baca buku peraturan dan panduan untuk detail lebih lanjut. PS, kamu mungkin mendengar ada rumor buruk di masyarakat. Jangan ikut-ikut menyebarkan. Periksa uang palsu. Ini sewa rumah kita masih kurang gede ini. 70 lagi. Ya, 70.000. Uang palsu. Gunakan sinar UV untuk memeriksa uang palsu. Gambar tersembunyi akan terlihat saat dilihat di bawah sinar UV. Uang palsu harus diganti dengan uang asli. Oke. Oh, contoh uang asli. Oh, ada biru-biruan ya. Tabunganku. Dompet kerja Anda akan membuat pengemudi yang kekurangan dana dengan menarik uang dari dompet. Anda dapat mengambil kelebihan uang dengan menarik uang tersebut di dompet Anda. Tapi kan aku juga butuh duit, cuk. Bayar kosan gimana? Udah ya, kamu nggak seharusnya di sini tahu. Kamu lapar ya, mau susu? Oh, dikaji cucu. Kamu harusnya bersama indukmu. Dua ya. Kalau dua masih ya, 35 ya. Asli, asli. Ah, ini palsu coy. Palsu coy. Bener nih. 35 ya. 5.000. Dua. Ayo, ayo, ayo. Udah cicak tuh.
Hmm, kebul. Asap bro, asap. Ini yang kemarin disuruh mundur lagi, ya masalah ya? Sombong amat, bilang gendut. 3 ya. Bener ini, bener semua. 55 ya. 55 kan. Kembali 10 kan. Tidak perlu, udah pergi aja. Ngapain ngobrol-ngobrol? Ngambat yang belakang tahu. Aduh. Si Juki cuy. Kok ada si Juki? Permisi, jalan ke kampus. Saya harus ketemu pembimbing skripsi. Jarang banget bisa lihat beliau di kampus. Beliau seperti manusia super. Nah, tapi saya masih nunggu. Oh iyalah. Saya nggak bawa apapun sebenarnya selain percaya. Hmm? Juki. Ternyata saya ciptakan. Gusti Allah. Iya, ada kayak ngobrol ke temennya cuy. Masa joki palsu duitnya? Enggak dong. Enggak dong. 25 kembali. Mbak, boleh minta tolong? Saya harus jemput putra saya ke rumah sakit, Mbak. Saya tidak yakin bisa membantu Anda. Tolong Mbak, nanti ketika saya kembali lagi, saya akan kembali 2 kali. Baik Bu, akan saya coba usahakan. Aduh, 25 cuy. Cek dulu ya. Cek dulu. Tadi bilang udah diusahakan ya. Udah dah. Akan ngebaik gimana coba untuk anak yang sakit. Harus saling bantu kita. Walaupun sudah kesusahan. Uh, ini oh 2 tapi ya. Ini masih yang ini ya. Bannya masih 2. Bannya masih 2. Ah, palsu ini cuy. Gimana ini koreksi? Ini gimana koreksi ini? Tuh kan nggak ada. Ya silakan. AJS. AZS. Apa itu plat nomor mana AZS? Digabung semua. Hai Dew, nggak bawa monyet kecil hari ini? Nggak enak jadinya. Nyetir nggak ada yang gangguin. Anaknya kali ya disebut monyet. Nah, apalagi aku belum tentu bisa pakai. Wah udah makin gede. Iya dong. Bener banget sih, makasih. Aku jalan ya. Iya. Oke. Oke. Masa sih?
Oke, 25 ya. Kebanyakan ini. Kalau gini bisa nggak ya? Oh, bisa digeser gitu cuy. Kan nggak bisa. Gimana lalu lintas hari ini? Oh, koreksi nih cuy. Pas cuy. Kurang duitnya cuy. Kurang duitnya. Nggak bisa dong. Mundur. Tuh, senyum dia, aman. Nggak bisa, kurang nggak bisa. No debat. Oh, ini langsung nol aja ya. Aparat. Silakan Bapak. Beli tiket lagi cuy. Aku harus bawa kamu pulang, kalau begitu aku akan kasih kamu nama. Namanya Jali aja, Jali. Ayo kita. Ya udah, pulang dulu. 99 donasi kemarin kan 10. Kemarin barusan. Kalkulator nggak usah, ngapain lah, beli kalkulator udah pinter, hitung-hitungan cuma gitu-gitu doang. Halo Dew, halo Betiur, Tiur. Coba aku tebak untuk kontrakan minggu ini ya. Oh enggak, itu sih buat besok. Emang pemilik kontrakan nggak boleh ya perhatian sama penyewa? Kamu ini bicara seolah-olah aku cuma peduli sama uang. Hahaha. Gimana bayinya? Kamu baik-baik aja? Baik-baik aja sejauh ini. Cuman terkadang sakit di perut. Udah ke dokter? Iya, rencananya minggu ini sama Mas Heru. Iya, periksa semuanya ya. Tanya dokter semua keluhan kamu. Jangan mau rugi tahu. Aku juga melakukan itu kok waktu hamil ucok tuh cuy. Aku tanya dokter semua hal kecil yang takutkan bisa bikin dia bahaya. Aku sih nggak melihat muka dokternya waktu itu, nggak terganggu. Tapi peduli amat, baik nomor 1. Kamu bisa lihat sehat apa sih Ucok ya. Buah jangan lupa makan buah juga. Ya mana kasih buahnya dong. Oke, aku juga akan makan. Oke, aku juga akan ganggu si dokter kayak Butiur. Hohoho, kamu pasti bisa. Hah, maaf ya kalau jadi sering gangguin kamu, soalnya rumah terasa terlalu sepi beberapa minggu ini. Aku cuma butuh teman ngobrol. Beneran baik kan? Aku bahkan gak percaya itu keluar dari mulutku. Tapi aku benar-benar rindu suamiku. Oh, udah meninggal kali. Pak Johani ada apa? Kalian berdua sedang berantem? Oh enggak, bukan yang seperti itu kok. Ya ini gara-gara dia sekarang diminta untuk menjaga pergerakan mahasiswa. Polisi gitu. Tugas untuk berminggu lamanya. Bahkan ada hari dimana dia nggak bisa pulang. Iya, kayaknya polisi cuy. Aku pengen demonstrasi ini cepat selesai. Aku butuh suamiku di rumah. Aku nggak peduli deh kalau dia cuma ngopi sambil nonton televisi seharian. Aku paham sih bu. Ada hari-hari juga di mana aku ingin sekali memarahi Mas Heru ketika dia di rumah. Tapi terkadang sulit untuk membantah juga kalau aku rindu. Anjay. Oh, jadi ngobrol.
Betul 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 betul. Kadang aku berangan-angan jadi hidupku jika uang bukan masalah. Kira-kira Dewi seperti apa ya menulis buku harian ini sekarang? Aku selalu bermimpi jadi orang paling dermawan di dunia. Membayar cicilan rumah mereka yang miskin. Bisa melunasi biaya rumah sakit seorang gampang. Oh gampang. Aku akan lakukan itu semua. Tapi sekarang aku justru berharap keajaiban tersebut terjadi padaku sekarang. Iyalah. Heru sedang berjuang baik, sebaik yang ia bisa dan itu selalu jadi alasan mengapa aku mencintainya. Tapi sekarang dengan bayi dan uang kontrakan, sejujurnya aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dewi, di masa depan kita bisa melalui ini kan? Hari tiga cuy, hari tiga. Lah, berita sorotan, Bosita. Kok Bosita kini Toshiba? Selamat malam dan selamat datang. Berita sorotan negara kami akan mulai dengan situasi ekonomi dunia. Saat ini dunia sedang berjuang untuk keluar dari krisis moneter. Oh iya, iya. Negara kita pun sedang bersiap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Menteri Keuangan memastikan kepada masyarakat bahwa pemerintah sedang melakukan sebagai upaya strategis untuk menstabilkan perekonomian secepatnya. Berbeda dengan negara lain yang masih berupaya, Janabin sudah memiliki rencana penormalan mata uang asing dan mantap terkait inflasi. Terutama pada sektor yang penting pemerintah setelah memasuki aspirasi dari para mahasiswa yang berdemonstrasi. Mahasiswanya pada demonstrasi ya, jadi makin rumit gitu. Tapi ya mereka juga berusaha kan. Setiap pejabat di semua sektor bekerja tiada henti dan menghadapi semua akan kembali stabil. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Korea Selatan, Korea begini, Korea mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Konser Bon Jovi terancam batal. Iyalah, duit juga lagi susah-susahnya. Inflasi mencapai 30% selama 4 bulan terakhir. Gede banget. Oh, jangan melambat layanan, periksa uang palsu, sebarkan selembaran perdamaian. Dan bagikan selembaran perdamaian kepada pengemudi yang lewat dan kamu akan dapat imbalan 10 untuk setiap lembaran yang kamu berikan. Oh, lumayan dong. Oh iya Dewi, kamu juga bisa kasih sesuatu kepada saya. Bukan selembaran, tapi sesuatu yang bikin saya terus mikirin kamu. Kocak anjir, lagi hamil juga. Perintah eksklusif. Baru sebarkan selembaran perdamaian. Gila dia anjir, Asep. Selembarannya mana ya? Oh ini cuy. Ini kan. Oh gitu cuy. Gitu caranya cuy. Di kelas 1 kan 25 kembali 5.000. Ah salah. Belum gua cek, lupa. Anjir. Lupa. Mudah-mudahan bukan uang palsu deh. Salah gua. Harusnya cek dulu itu. Ini roda berapa nih? Roda 3. T3 ya. Lima lima. Aman kan? Aman ya. 55.
Lumayan, satu lembar 10.000 cuy. Ada lagi kayak yang baru itu tokek dari zaman dulu masih ada anjir. Gak pindah-pindah dia. Kita musik dulu ya. Oh, anjay. Ini berapa nih? Roda 2. Kocak lah. Roda 2 35 ya. Aduh, cerita apa lagi ini disebarkan. Ngomong doang, nggak ada bukti. Anjir, nggak cari dapat 10.000. Oh itu mereka bawa mahasiswa cuy. Aduh. Salah target kita. Aman. Lumayan dapat 10.000 cuy. Benar kan 10.000 kan 1.000? 10.000 tuh kan. Akhirnya saya bisa berhenti. Saya tidak paham apa maunya mahasiswa ini. Uang tolnya pak. Sementara ya saya masih bingung kenapa para mahasiswa akan berhenti. Saya mengerti tapi mohon bayar uangnya. Astaga, tidak bayar. Kasihan seperti bapak ini benar perlu bantuan. Saya ingin bantu pak, tapi kondisi saya juga sedang sulit. Saya punya beberapa karung beras. Saya akan berikan 3 karung jika mbak mau. Sepertinya harga beras lebih tinggi daripada tarif. Baiklah, saya akan bayarkan uang tolnya. Oke Dewi. 25 ya. Saya sudah mau saya doakan. Oke. Mana karung beras cuy? Mana berasnya? Kirim ke rumah ya, Mang? Oh, ini si ibu itu yang kita bayarin. Mbak masih ingat saya mau sesuatu untuk Mbak ini. Putra saya berhasil mendapat perawatan tepat. Syukur kalau begitu, senang mendengarnya. Terus? Udah aman, 25 cuy. Hati-hati di jalan bu. Menerima kotak makan. Oh, di sini ada notifnya cuy. Di atas ada notifnya. Kelihatan tadi. Kayaknya beras juga ada di situ. Nah, ini suaminya nih. Bawa demonstran. Halo, aku bawa Yep. Aku bakal pulang telat. Mahasiswa ini pada demo. Aku bakal ibu dengerin mereka sebentar. Aduh, bakal baik-baik saja aku. Ini penting sekali, aku percaya ini demi masa depan kita, buat baik kita. Ya udahlah. Aman, 25 kan? Apalah, suami sendiri. Dibalikin. Anjir, kocak dibalikin. Ini kayaknya si Dewi ini sakit deh. Sakit dia. Matanya kurang sehat. Kurang makan kayaknya dia. Gak bisa dong cuy. Balik. Gak bisa dong. Kalau semuanya kayak gitu ya kita
Habis lah. Lah, ini kenapa ini? Oh, diterima. Lumayan, nambah-nambah duit. Ini ditangkap kayaknya ya. Ah, udah pulang. Makan kali 1 tadi mungkin ya, donasi selembaran perdamaian 6, gaji 43, 207 bisa ya. Jumlah lembaran harian, tampilkan pembelian dan kembalian. Belilah. Mari tiba-tiba mampir. Oh, hai Sinta, kamu kenapa-napa kan? Ya, aku baik aja kok, aku cuma butuh minum. Kamu mau? Enggak, terima kasih. Aku boleh tanya sesuatu nggak Dewi? Tentu boleh, kita kan teman. Kok tiba-tiba serius? Aku baru saja dengar rumor yang bikin aku khawatir. Aku jadi nggak bisa berpikir jernih. Tenang, aku akan di sini. Kenapa? Soal kerjaan pimpinan baru kamu mengganggu kamu lagi. Bukan soal kerjaan Cidewi, ini soal keluarga aku. Lebih tepatnya keamanan keluarga aku. Papa Mama Elsa dan aku, ini soal kami. Naon? Naon. Demonstrasi mahasiswa Dewi. Aku dengar makin lama makin parah. Enggak kok, mereka cuma berkumpul, berorasi, dan berteriak. Paling enggak itu yang aku dengar dari radio. Tidak ada kejadian apa-apa. Katanya radio bohong deh. Kamu nggak tahu apa lagi mereka teriakan. Mereka menyalahkan kami buat masalah ekonomi sekarang. Mereka berteriak soal kami. Ada temanku yang sempat di sana untuk melihat mereka dengar semuanya, dan sekarang mereka berencana untuk keluar dari Jakarta kali ya, bukan Janapa. Diplesetin semua ini. Aku harus bagaimana? Kasih tahu aku Dewi ini soal Papa Mama dan Elsa. Aku takut Dewi, aku harus bagaimana? Sinta, aku turut prihatin. Aku bisa dengar seberapa takut kamu. Aku tahu ini terasa berat, tapi kita hadapi satu-satu ya. Kamu gak sendirian kok. Aku akan coba menguping di gardu tol kalau ada informasi. Berpelukan. Tolong bawain jaketku ya. Terima kasih Dewi, kamu memang temanku yang paling baik. Hidup terasa lebih baik dengan kehadiran Sinta. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa hidupku tanpa dia. Sepertinya lebih baik. Aku mengungkapkan itu langsung darinya, hanya menuliskan ini di sini. Ini sebuah janji, sebuah peringatan. Hehehe. Buat kamu Dewi, di masa depan kapanpun kamu membaca ini, siapa yang mengira bahwa dunia perempuan yang datang dari agama etis dan budaya yang berbeda bisa jadi teman baik seumur hidup. Oh, setidaknya itu yang aku rasakan, semoga Sinta juga. Pekerjaan sekarang karena dia, Sinta juga yang mengerjakan aku melakukan semua hal. Dia memastikan bagiku baik-baik aja. Dia memastikan aku dan bisa melewati semua. Aku harap dia tahu berapa bersyukurnya aku tiap kali ya melewati gardu tol. Aku bikin hatiku bersinar selalu. Dekorasi apa sih? Oh, nggak ada. Udah, selanjutnya stiker-stiker aja kali ya. Mahasiswa gelar doa untuk rekan mereka yang terluka saat demonstrasi. Pemerintah sambut dan dengarkan tuntutan mahasiswa. Suzuki. Kebijakan tol baru untuk hilangnya kemacetan. Suzuki. Periksa kebijakan ganjil genap. Oh, ada ganjil genap, bro. Ada ganjil genap ternyata. Jatuh tempo hari ini. Bayar kosan sekarang kan. Nggak punya duit deh ya tuh.
Kendaraan dengan plat nomor berakhiran ganjil hanya diizinkan lewat pada tanggal ganjil. Sebaiknya plat nomor berakhiran genap hanya diizinkan pada tanggal genap. Tapi atau ada batasnya ganjil atau tidak ada yang ganjil. Tahu berapa sering kamu melintas di pikiranku? Cirase. Kocak si Asep. Oke. Mode inspeksi. Mau aktifkan mode inspeksi dengan tombol merah dan di kanan bawah layar untuk menyorot ketidaksesuaian antara dua informasi. Setiap pelanggaran akan dikenakan denda bagi pengemudi. Tanggal hari ini 1 pada tanggal ganjil, pada tanggal genap. Sekarang kan ganjil. 3 ya. 1 3 1 3 5 7 9 ya. Oke. Close the door. Close the door. Ini apa ini? 0 cuy. 0 cuy. Karena tanggal 1 nggak bisa. Genap ini, genap ini. Genap nggak bisa ini. Pengen genap cuy. Hubungkan benda yang salah dengan aturan yang sesuai. Gila. Oh. 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 Denda ya, ada denda ya. Denda 15.000. Berarti koreksi bisa dong. Atau gimana sih? Denda 15.000. Nah, oh gitu cuy. Cek lagi. Oh. Oh nggak ada setruk ya hari ini ya? Nggak ada setruk cuy. Nggak bisa nggak ada tambahan duit dong. Sapi. Duh. Ripuh Dewi. Tidak ada kesalahan ya cuy. Oh berat, udah berat dia, udah ripuh dia. Dua lima kan. Silakan lewat ibu. Silakan. Oke aman. Terima kasih sudah dibantu. Gitu cuy. Aman. Kembali 5.000. Silakan. Hujannya makin deras, Dewinya makin sakit.
Ini stoknya bisa bergerak ternyata. Man, gak ada kesalahan ya cuy. Banyak banget duitnya. Tadi ngobrol apa sih? Sorry nggak kelihatan sih. Oh, kita dengerin musik lagi ya. Anjay. Anjay musik cuy. Biar nggak boring. Oh langsung ini langsung. Silakan Pak. Sudah kesalahan. Silakan Pak. Silakan. Bagus. Silakan Pak. Silakan. Boleh lewat. Ya. Come on. Belum dipijit, sorry. Enak ini musiknya cuy. Aduh, batuk mulu Dewi, kasihan. Aman. Nah, Bapak hari ini pakainya sipil. Saya tidak bisa kasih lewat. Ini permintaan pribadi, saya minta maaf, saya hanya melayani tugas. Awas kamu ya, kamu catat nama kamu. Si kocak. Sok catat. Jadi masalah wae. Cijuki lagi cuy. 9 aman ya. 9 aman. Baru balik dari rumah sakit. Mereka gak apa-apa, mereka yang lecet. Sekarang kalau jalan kayak oke, kayaknya sakit banget. Ya ada ngomong jadi ada alasan buat absen ikut kelas. Kamu lewati banyak hal berarti sepertinya begitulah, tapi saya menuangkannya ke komik saya. Maka dalam satu terberat pun pasti ada sesuatu. Iya benar ke komik dia. Aman ya. 25 banyak banget Juki. Cek dulu. Aduh, kasihan si Juki. Nah ini bayar nih, senyum gini bayar nih. Oke aman. 15 nih. Sip, mantap. Jangan lewat. Nah. Habis deh, pulang. Duit berapa ya? Tuh, sebayi kecian. Makan 1 kali. Sewa rumah 140. Oh, langsung dikurangin ya. Kalkulator nggak usah lah, kalkulator ngapain? Hai mama, hai butiur. Aku cuma ingin perisa sejani aja, sudah pasti nakal. Dia makin sering menendang, bikin mamanya makin sibuk waktu kerja. Hahaha. Aku suka keamanan pertama. Iya, tapi aku menikmatinya sejauh ini. Ya, memang harus. Ini salah satu perasaan terbaik di dunia. Apa ditendang di perut setiap hari? Menjadi seorang ibu dong. Si ayah bagaimana? Dia pengen beli lebih banyak lagi keperluan bayi. Kayaknya dia lagi hamil. Oh, kayak dia yang lagi hamil. Oh, aku rindu sih waktu itu.
Abang Joni sekarang malah makin sibuk. Aku dengar demonstrasinya makin ramai. Pasti Pak Joni kewalahan. Joni nggak tuh? Iya, ini rahasia, tapi mereka ingin menghentikan demonya. Mereka nggak lagi segera menjaga, sekarang mereka mulai berburu. Anjay, berburu cuy. Iya, berburu. Kamu tahu kan istilah itu yang soal ular? Ah, potong kepala ular dan badannya akan ikut mati. Ah, oke, I see. Iya, yang itu. Bang Joni bilang mereka sampai ke Desarin untuk nyari siapa yang maksudnya yang dianggap sebagai dalang pergerakan. Petingginya udah mulai gak sabar. Oh itu, terdengar bagus. Ya, jadi aku sedikit paham kalau dia makin sibuk. Tapi aku tetap ingin sedikit saja perhatian dari dia. Jujur saja, aku terkadang iri melihat beberapa romantisnya kamu dan Hero. Oh, kebetulan. Aku harap semuanya cepat selesai. Aku juga. Oke, itu saja. Kamu harus banyak istirahat dan kamu butuh energi buat besok. Iya, sebentar lagi kok. Hari yang berat sih. Metro adalah kota mimpi. Ini yang diajarkan padaku sejak aku kecil adalah sebuah mimpi untuk bisa tinggal, jatuh cinta, kerja, dan akhirnya membangun keluarga kecil di sini. Ini adalah kota penuh keberuntungan, tapi sayangnya tidak pernah menjadi keberuntunganku. Sekarang aku jauh dari orang tua dan adik-adikku di kampung. Aku tidak bisa pulang. Aku sekarang punya Hero. Aku punya bayi yang harus kerja. Yang bisa kulakukan hanya mengirim surat dan uang kapanpun aku bisa, walaupun sedikit. Aku berharap mereka paham betapa sulitnya kondisi sekarang. Ada 5 cuy. Ada apa lagi nih yang baru? Ada apa lagi? Harga sembako meroket, anjay. Akses tol dibatasi untuk demonstran. Gangguan pasokan sebabkan rumah sakit krisis obat. Berkat buruh siap dukung gerakan mahasiswa. Kalau kendaraan kecil yang memandai demonstran. Makin sulit ini cuy. Untuk menjaga ketertiban kawan, kita perlu membatasi kendaraan yang membawa para demonstran lusuh itu. Jangan salah Dewi, kalau saya tidak akan pernah membatasinya seperti apa yang ada di peraturan eksekutif. Kamu akan selalu dapat perlakuan istimewa dariku. Mana ada istimewa? Demokrasi mati. Anjay. Ini aman. Aman, tidak ada kesalahan cuy. Silakan ibu. Apa ini? Apa itu tadi? Hubungkan benda yang salah dengan aturan yang sesuai. Oh, oke. Apa ini? Beras naik, BBM naik, gajiku nggak bakal pernah naik. Wah, ini nggak bisa dikirim nih. Eh, 25 kan? Uang kembalian salah, penalti 5.000. Anjir, 25 kan cuy? Oh, astagfirullahaladzim. Salah cuy. Salah nyimpen duit cuy.
Ada alat sih. Serangan pertama dan harus yang terakhir ini. Memasang tarif tol yang salah. Astagfirullahaladzim, penalti 10.000 cuy. Fokus, fokus, fokus. Nah ini langsung tolak cuy. Kiranya bisa buat gue bertahan hidup. Ya, tapi tidak bisa, sorry. Sorry, sorry, sorry. Mundur, mundur, mundur. Makin masuk ke dalam game ini nih. Oke. Oke, bayar ya. Bayar juga dia. Sama nih, duit 25 nih. Eh, yang diambil 25 kan? Bentar, kok gue jadi nge-freeze gini gue. Gue jadi nge-freeze. Bener kan? Iya bener kan? Tuh nge-freeze. Nah, langsung tolak lagi cuy. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Seriusan. Seriusan, sorry, beginilah keadaannya. Sulit, memang sulit. Nah, ini temennya Hero kayaknya. Dengan satu. Dan aman ya, aman, aman. Lanjut kembali. Rintis Metro. Metro Jaya. Astagfirullah. Dicek. Ya udah, sesuai SOP ya, sesuai SOP cuy. Kok salah mulu gua. Oke. Aman ya. 5. Cek. Oke. Oh, sorry. Salah.
Penalti 30.000 cuy. Aduh. Jalan besar ini. Kamu harus banyak istirahat, kamu butuh energi buat besok. Sebentar lagi kok, selalu saya. Gimana hasil periksaan dokter? Sayang, kata dokter, ada masalah dengan bayi kita. Posisinya sungsang. Akan sulit untuk dia keluar secara normal. Apalagi dengan usia kehamilan tua seperti ini. Aku benar-benar ibu yang buruk. Enggak. Sayang, doain aku. Hal seperti ini memang terjadi, tapi itu di luar kendali kita. Kamu ibu yang hebat, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku lihat apa yang rutin kamu lakukan kok. Tidak, maaf aku gak bisa nemenin kamu hari ini. Aku seharusnya ada di sampingmu. Tapi aku malah memilih untuk bertarung di tempat yang lain. Aku benar minta maaf. Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan lewati ini. Semahal apapun itu. Dia bakal baik-baik aja. Gak perlu khawatir. Gak sulit sih. Gak lancar. Yang bisa kulakukan hanya mengirim surat dan uang. Apapun aku bisa, walaupun sedikit, aku berharap mereka paham betapa sulitnya kondisi sekarang. Oke. Wah, ini susah ini dokter baru bisa. Kalau kami langsung aku harus menyiapkan lebih dari sekedar buku untuk memastikan semuanya aman. Aku merasa ingin teriak kencang sekencang-kencangnya, tapi dengan tambahan masalah uang yang lain. Ketika Hero dan aku sedang melakukan kesulitan, sekarang Hero juga sibuk dengan pergerakan mahasiswa berjuang untuk masa depan Janpa negaraku di masa masa depan Jakarta. Mungkin gitu ya. Kok Janpa sih? Aku bahkan ragu akan ada Dewi versi masa depan di titik ini. Tuhan, apakah kamu bisa menghilangkan semuanya besok ketika aku bangun? Terima kasih, aku akan sangat menghargai. Berat banget cuy, sungguh berat banget ini. Ah, gini, lagi hamil, duit susah, bayar kosan juga susah, terus pasti cek ke dokter sungsang. Harusnya kan, jadi kan harusnya disesar gitu, kan sulit, butuh jutaan, belasan juta, puluhan juta kan. Terus keadaan seperti itu kan, sekarang demonstran lagi tinggi-tingginya. Jadi gimana nih? Kita season ini akan akhiri di sini dulu, dan akan seperti apa endingnya dari game ini kita akan lanjut nanti. Jadi sekarang segini dulu ya Gus. Segini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Thank you sudah menonton. Saksikan nanti kita akan bermain lagi. Lanjutkan. See you next time and bye bye.